Sudah? Sudah, Pak. Oke, sekarang kita mulai pembahasan untuk deductible sama non-deductible. Fokus di sini Pak Komang menyoroti di pasal 6 Undang-Undang PPH ya, Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Itu di pasal 6 itu deductible. Deductible itu bisa dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung PPH. Yang pasal 9 itu undeductible, tidak dapat dikurangkan ya di pasal 9. Jadi dari laba neto menurut fiskalnya, kemudian ada penyesuaian fiskal, jadilah laba fiskal, laba neto fiskal. Itu alurnya dari pembukuan yang dibuat oleh wajib pajak berupa laporan laba rugi. Nah, di sini kita lihat laporan laba ruginya. Ada laba dari usaha maupun pekerjaan bebas. Itu menurut standar akuntansi keuangan yang dikenal dengan komersil, laporan keuangannya. Maka ada penyesuaian fiskal, namanya rekonsiliasi. Khusus untuk yang biaya-biaya itulah yang akan kita bahas, deductible sama undeductible. Mana yang boleh dikurangkan dan mana yang tidak boleh dikurangkan. Penghasilan neto dikenal dengan laba fiskal. Yang di laporan fiskalnya itu ya dikenal dengan laba fiskal. Penghasilan neto. Oke, ini rekonsiliasi. Ada yang di bagian penghasilan atau penjualan, ada yang di bagian biaya. Bisa APP, bisa biaya operasional, bisa biaya luar usaha. Kemudian setelah ketemu penghasilan neto atau laba fiskal, maka dari penghasilan neto itu dikurangi dulu itu sebetulnya dengan yang namanya kompensasi kerugian. Jadi nanti teman-teman akan belajar tentang kompensasi kerugian. Setelah dikurangi dengan kompensasi kerugian, kalau PPHOP itu PTKP lah. Kalau di badan itu kompensasi kerugian karena menyelenggarakan pembukuan. Jadi dari laba fiskal itu dikurangi dulu nih. Sebetulnya saya kurang sepakat nih. Dari laba fiskal dikurangi dulu dengan kompensasi kerugian. Kalau ada. Ketika kompensasi kerugian itu ada, kurangkan dulu dengan laba fiskal. Ketemulah namanya penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak itulah ada di pasal 16 Undang-Undang PPH. Dari penghasilan kena pajak akan dihitung PPH-nya. Dengan cara apa? Dikalikan dengan pasal 17-nya. Jadi pasal 16 itu yang dikenal dengan penghasilan kena pajak. Kalau di PPHOP itu setelah PTKP. Kalau di PPH Badan itu setelah kompensasi kerugian. Jadi kompensasi dulu kerugian-kerugian kalau ada ya di tahun-tahun sebelumnya. Kemudian kalikan setelah berapa dapat penghasilan kena pajak, kalikan dengan tarif di pasal 17. Dapatlah PPH terutangnya. Tentu saja laba fiskal ini adalah penghasilan-penghasilan yang tidak final. Kemudian biaya-biayanya adalah biaya yang deductible. Nah, kita lihat di sini untuk yang biaya HPP atau biaya operasional biaya lainnya itu ada boleh yang menjadi pengurang, ada yang nggak boleh. Kalau di sini pasal 6 itu yang boleh dikurangkan dari penghasilan yang tidak final, maka biaya-biayanya boleh dikurangkan. Tapi kalau ada penghasilan yang final atau penghasilannya bukan objek pajak, kemudian ada biaya-biaya untuk mendapatkan penghasilan yang final itu atau penghasilan yang tidak dikenakan PPH atau bukan objek pajak, maka biaya-biaya itu tidak boleh dikurangkan. Contoh, untuk perusahaan yang misalkan perusahaan dagang biasa gitu, menggaji karyawan, gaji karyawan. Omset dari perusahaan dagang ini kan penghasilan tidak final tuh laba usahanya. Kita lihat yang sebelah kiri ya, laba usaha. Penghasilan tidak final. Biaya gaji boleh tidak dikurangkan? Boleh. Karena atas penghasilan tidak final berupa omset laba usaha itu harus didukung dengan karyawan, dengan pegawai, dan menggaji gitu, perusahaan menggaji. Maka itu boleh dikurangkan. Nah, sekarang yang kita bandingkan yang kedua. Contohnya penghasilan final, contoh ya. Saya pernah mengaudit perusahaan yang usahanya itu hanya menyewakan ruangan. Jadi di situ ada persewaan ruangan. Dia mendapatkan penghasilan dari
rent atau menyewakan ruangan itu. Dan itu kan sudah dikenakan PPh final, sewa tanah dan atau bangunan. Berapa persen ada yang masih ingat? 10, Pak. 10 Ya, 10%. Jadi kalau dia mempunyai sales atau dia mempunyai revenue dari penghasilan sewa ruangan itu misalkan dalam 1 tahun itu 1 miliar, maka pajaknya udah selesai itu. Kenapa? Karena sudah dikenakan PPh final 10% dari 1 miliar. Jadi dia bayar pajak 100 juta ke negara. Itu udah selesai, rampung, final. Terus biaya-biayanya gimana, Pak? Biaya-biayanya non-deductible atau tidak dapat dikurangkan. Berarti yang penghasilan finalnya dikoreksi, biayanya juga dikoreksi. Berarti SPT-nya nihil, Pak. Betul. Di dalam SPT-nya nihil. Perusahaan yang dikenakan penghasilan yang hanya dia mendapatkan penghasilan yang final saja. Terus bagaimana kalau yang penghasilan bukan objek pajak? Nah, terkait dengan penghasilan yang bukan objek pajak, misalkan dividen yang bukan objek pajak ya, dia dapat tuh. Maka biaya-biaya untuk mendapatkan dividen itu tidak dapat dikurangkan. Jadi yang sebelah kanan itu biaya-biaya yang undeductible. Itu diatur di pasal 28 PP 94 tahun 2010. Oke, kita lanjutkan. Sekarang di pasal 6, yang deductible. Dikenal dengan biaya 3M. Mendapatkan, kemudian misalkan ada penghasilan yang masih belum dibayar oleh oleh rekanan, maka dia harus nagih itu perusahaan. Jadi kalau sudah mendapatkan revenue, baik cash maupun kredit, kemudian ada beberapa yang harus ditagih tuh penghasilan. Nah, maka keluarlah biaya menagih. Juga ada tuh aset-aset yang sudah dibeli, sudah didapatkan, dia harus pelihara. Maka di sini dikenal dengan biaya mendapatkan, menagih, dan memelihara dari penghasilan atau revenue yang dia dapatkan, atau WP dapatkan. Di dalamnya ada biaya langsung, ada biaya tidak langsung, ada penyusutan, kemudian juga ada iuran ke dana pensiun yang disahkan Menteri Keuangan. Kemudian ada kerugian, kemudian ada kerugian selisih kurs, dan ada litbang yang ada di Indonesia. Maka biaya-biaya ini boleh dikurangkan. Apalagi beli bahan, langsung itu. Kemudian berkenaan dengan jasa, pekerjaan, sewa, premi asuransi. Terakhir adalah pajak, kecuali PPh. Jadi kalau perusahaan itu mengeluarkan uang untuk membayar, katakanlah, pajak reklame, karena iklan kan, misalkan dia iklan tuh di pinggir jalan kena pajak reklame. Pajak reklame yang sudah dibayarkan oleh perusahaan itu bisa jadi expense secara fiskal. Berarti semua pajak, Pak, betul. Semua pajak yang dibayarkan perusahaan itu bisa jadi expense, kecuali PPh. Begitu. Kenapa? Karena akan menghitung PPh-nya kan, maka PPh jangan dijadiin expense dong. Kan begitu. Contohnya apa, Pak? Kalau perusahaan bayar PPh karyawan nih, PPh 21-nya ditanggung sama perusahaan. Itu kan perusahaan keluarkan duit tuh, PPh pasal 21. Itu nggak boleh dikurangkan secara fiskal. Duit yang dikeluarkan perusahaan itu non-deductible secara fiskal nanti. Begitu. Kalau secara akuntansi, sah-sah saja. Perusahaan mengeluarkan uang untuk membayar PPh-nya karyawan. Secara akuntansi nggak masalah. Tapi secara pajaknya nanti dikoreksi. Nah, kenapa? Karena dikecualikan di sini. PPh itu undeductible expense. Kemudian bunga pinjaman, nah ini agak pelan-pelan nih bunga pinjaman. Untuk di sini saya baca ya, untuk masa konstruksi, jadi di sini ada perusahaan yang membangun di sini. Di sini ada pembangunan rumah sebagai barang dagang, maka atas bunga pinjaman misalkan pinjam di mana nih? Di bank ya. Maka harus digabungkan dalam komponen harga pokok tanah dan atau bangunan. Ini dikenal dengan kapitalisasi. Bunga pinjaman selama konstruksi. Kemudian yang kedua adalah bunga pinjaman atas dana yang diperuntukkan untuk mendapatkan penghasilan final dan bukan objek pajak. Ini nanti dikoreksi nih. PTA beli 30% saham PTB. Perhatikan, PTA beli 30% saham PTB. Nanti PTB akan memberikan dividen tuh. Ya, akan memberikan dividen.
Kepada siapa? Tentu saja kepada PTA, karena PTA kan membeli sahamnya PTB. Nah, atas saham yang diberikan PTB itu tidak kena pajak, karena bukan objek. Ada di mana, Pak? Ada di pasal 4 ayat 3 huruf F. Silahkan nanti dibaca. Bentuknya PT, kemudian kepemilikannya minimal 25%, dan yang dibayarkan dari dividen itu dari laba ditahan. Maka dividen yang dibayarkan PTB ke PTA itu nggak kena pajak. Nah, di sini ceritanya adalah ada pinjaman nih. Nih. Ada pinjaman dari siapa? Dari PTA. PTA minjem maksudnya. Pinjamannya 3 miliar. Kemudian bayar bunga 10%. Atas penyertaan modal PTA, itu dividennya bukan objek pajak yang sudah saya sampaikan tadi. Dari mana? Dividen dari PTB ke PTA itu maksudnya. Sehingga atas biaya bunga pinjaman yang digunakan untuk membeli saham itu deductible, undeductible, non-deductible, tidak dapat dikurangkan. Saya ulangi ya, PTA mau investasi, beli sebagian sahamnya PTB, berapa? 30%. Nanti dividen yang diberikan PTB kepada PTA itu nggak kena pajak, dividennya. Ketika penghasilannya bukan objek pajak, maka pinjaman 3 miliar atas pembelian saham 30% di PTB itu, pinjaman 3 miliar itu undeductible, non-deductible. Bukan pinjamannya, bunga yang 10% kan mengeluarkan duit untuk bayar bunga, kalau pinjaman kan dibalikin lagi, bukan pinjamannya. Tapi bunganya, kan nanti jadi expense, biaya bunga. Itu maksudnya ya, non-deductible. Kemudian yang laba rugi selisih kurs, ini deductible ini. Coba lihat pasal 9-nya di PP 94. Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul dari pokok dan bunga pinjaman dari mata uang asing. Nah, tapi ada catatannya. Untuk penghasilannya yang dikenakan final atau bukan objek pajak, maka dia non-deductible. Jadi untuk keuntungan atau kerugian selisih kurs itu non-deductible. Kenapa? Di sini ditambahkan untuk penghasilan yang dikenakan final atau yang penghasilan bukan objek pajak. Kemudian yang paragraf berikutnya, untuk objek koreksi beban atas penerapan debt to equity ratio itu 4:1, maka atas selisih kurs bunga pinjaman saja, bukan bunga pinjamannya. Jadi selisih kursnya yang boleh jadi biaya. Nanti akan kita bahas. DER itu antara biaya, bukan biaya, debt to equity itu maksudnya pinjaman perusahaan, nilai kewajiban atau liabilities itu bandingannya 1:4. Kalau di sini 4:1. 4:1 itu pinjaman saya 4 miliar, modal saya harus 1 miliar dong. Bagaimana kalau pinjamannya 5 miliar? Banding 1. Nah, selisih yang satu itu, yang harusnya 4:1, dia 5:1, maka yang selisih 1 nanti akan kita koreksi. Nanti ada contohnya. Oke. Ini untuk yang 4:1, maka selisih kurs bunga pinjaman saja yang jadi jadi beban. Objek koreksi beban. Kemudian di sini DER 4:1. Pinjaman bank itu maksimal 4. Katakanlah 4 miliar gitu ya. Modalnya 1 miliar. Nah, kita lihat di sini dibatasi hanya 4 kali modalnya saja. Saya pakai angka 4 miliar dengan 1 miliar biar gampang. Kalau melebihi dari itu, nah nanti akan ada koreksi. Oke, jika modalnya minus, selisih kursnya untuk pinjaman tanpa bunga dari afiliasi, pinjaman tanpa bunga ya itu dianggap sebagai tambahan modal, equity untuk perusahaan yang punya hubungan istimewa. Ini afiliasi itu hubungan istimewa. Oke, ini nggak ada hubungannya dengan akuntansi komersil. Ini sehubungan dengan pinjaman saja. Bunga pinjaman, diskonto premium dengan tambahan, beban keuangan dalam sewa pembiayaan, sampai dengan selisih kurs. Oke. Kemudian yang beban piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Ini maksudnya apa?
Nanti pakai contoh ya, nanti saya berikan contoh latihan. Untuk perusahaan yang mempunyai piutang, kadang-kadang piutang itu nggak dibayar tuh sama pihak debitur ya. Kalau perusahaan yang memberikan utang itu kan kreditur, jadilah piutang di neracanya dia. Pihak yang mempunyai hutang atau debitur tadi ternyata gagal bayar, nggak bisa bayar tuh. Nah, perusahaan secara akuntansi itu boleh melakukan allowance atau pencadangan. Nah, biasanya dikenal dengan biaya kerugian piutang tak tertagih atau biaya penyisian piutang ragu-ragu atau kerugian piutang tak tertagih. Biasanya kalau di kuliah waktu belajar pengantar akuntansi dikenal dengan apa? Akun yang piutang yang tidak dapat ditagih ini dikenal dengan apa? Akunnya. Saya boleh nanya. Affordable akun. Allowance for doubtful account, Pak. Apa? Dikenal dengan apa? Allowance for doubtful akun. Allowance for bad debt. Oh, yang bad debt itu bad debt expense ini, Pak. Bad debt expense. Benar ya? Bad debt expense kan ya? Beban piutang yang tidak tertagih atau nyata-nyata tidak dapat ditagih atau piutang ragu-ragu. Banyak macamnya. Intinya ketika dia membebankan tuh piutang yang tidak dapat ditagih kan jadi beban tuh. Menurut akuntansi boleh. Tapi menurut pajak masih ada syarat-syaratnya. Oke, Anda perhatikan di sini. Syaratnya adalah jadi biaya. Oh, jelas, jadiin biaya. Yang kedua, daftar piutang yang dari pihak-pihak debitur itu harus jelas siapa-siapa itu. Yang perusahaan ini punya piutang kepada pihak-pihak debiturnya siapa aja. Nah, itu diberikan listnya itu ke DJP. Jadi bikin laporan list mengenai debitur dengan jumlah piutangnya. Kemudian yang ketiga, itu biasanya ada aging-nya ya, ada umur piutangnya itu. Kemudian perusahaan melakukan namanya penghapusan piutang. Yang ketiga, syaratnya adalah piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih ini diserahkan perkaranya kepada pengadilan negeri untuk penagihannya atau instansi pemerintah yang menangani masalah piutang. Misalkan kantor piutang negara, lelang negara itu biasanya. Atau terdapat perjanjian tertulis itu mengenai penghapusan piutang antara kreditur dan debiturnya. Maka di situ menjadi syarat yang ketiga. Nah, yang keempat adalah kalau ada debitur yang nilai piutangnya itu di bawah 100 juta, ya itu namanya debitur kecil. Kemudian kepada debitur kecil yang nilainya tidak lebih dari 5 juta. Maka syarat yang ketiga ini maksudnya, syarat yang ketiga ini harusnya ditambahkan nih. Syarat yang ketiga itu tidak berlaku. Nah, ketika nanti suatu saat si debiturnya bayar atas piutang, nah piutang yang diterima pembayarannya kepada perusahaan, kepada kreditur itu jadi penghasilan pada saat diterimanya. Kalau misalkan hari ini tahun 2020 nih bulan Desember dihapuskan nih piutang PTA. Tahun depan ternyata PTA bayar tuh piutangnya. Nah, itu jadi penghasilan tahun depan. Pada tahun diterimanya penghasilan atau piutang tadi yang dibayarkan. Oke ya, intinya itu. Mengenai beban piutang tak tertagih itu ada syarat-syaratnya. Boleh dijadikan expense dengan syarat itu. Kemudian promosi. Di dalam biaya promosi, maka WP wajib membuat namanya daftar nominatif. Atas apa? Pengeluaran biaya promosi tentu saja kepada pihak-pihak lain. Daftar nominatif tulis daftar siapa menerima pembayaran atas iklan misalkan, kemudian pemotongannya, kemudian identitasnya, nama, NPWP, alamat, tanggal, kemudian bentuk jenis biaya iklannya apa, sponsorship kah, kemudian besar biayanya berapa. Nah, yang tadi saya sebutkan ada pemotongan itu ada nomor bukti potong, misalkan pasal 23 ya, atas jasa iklan. Kemudian besarnya PPh yang dipotong. Itu harus dituliskan lengkap.
Dan itu dibuat sesuai dengan format di PMK-nya, PMK nomor 2 nih, tahun 2010. Ini aturan, nggak tahu yang terbaru mungkin kalau nggak berubah ya masih PMK 02 ini. Itu daftar nominatif. Dan dilaporkan dalam lampiran saat BP menyampaikan SPT tahunan. Jadi dibuat daftar nominatifnya dilampirkan. Dalam hal persyaratan itu tidak dipenuhi, maka undeductible atau non-deductible. Biaya promosi itu tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Non-deductible. Ini daftar nominatif yang sebelah kanan, kriteria-kriterianya, nama, NPWP, alamat, dan seterusnya. Itu ya, biaya promosi. Oke, ini tadi sudah saya sampaikan. Pajak itu nggak boleh jadi biaya. Pajak itu boleh jadi biaya, kecuali pajak penghasilan, itu aja. Jadi PPH itu warnanya merah itu tidak dapat dibebankan. Berarti PPN bisa Pak, pajak masukan yang dibayarkan oleh perusahaan ke supplier misalkan. Bisa. PPN itu bisa dikreditkan. Nah, di sini ada ketentuan di PP 94 tahun 2010. Peraturan pemerintah tahun 94, nomor 94 tahun 2010. Di pasal 10-nya. Untuk PM yang tidak dapat dikreditkan, pajak masukan yang nggak bisa jadi expense di laporan keuangan fiskalnya ya. Apa syaratnya? Oh, ini harusnya judulnya bukan tidak dapat dikreditkan. Ini syaratnya adalah dapat dibebankan secara fiskal. Jadi PM yang dapat dikreditkan syaratnya apa saja? Faktur pajaknya tidak dapat dikreditkan. PPN atas faktur itu sudah benar-benar dibayar, jadi nggak fiktif. Teman-teman kan pernah dengar namanya faktur pajak fiktif. Itu jadi expense itu. Nah, kalau ada faktur pajak fiktif, dia rekayasa kan, benar-benar belum dibayarkan atau memang tidak ada itu, maka undeductible atau non-deductible. Kemudian syarat yang ketiga adalah PM atas perolehan harta yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun, misalkan beli truk gitu ya, beli aktiva mobil, truk. Itu kan masa manfaatnya lebih dari setahun. Jadilah dia aktiva itu. Ada penyusutan nanti. Nah, di situ dikapitalisasi. Di dalam harga perolehannya aktiva. Kemudian biaya-biayanya gimana, Pak? Nah, termasuk PPN masukannya, itu masuk dalam pembebanan di dalam penyusutan. Kalau dia aktiva tetap. Lanjut. Sumbangan boleh dikurangkan, Pak? Nggak boleh sebetulnya. Terus berarti ada yang bisa dikurangkan? Bisa. Yang pasal 6. Ini disebutkan di undang-undang, huruf I, J, K, L, M. Berarti ada 5. Sumbangan bencana nasional, sumbangan Litbang di Indonesia, infrastruktur sosial, pembinaan olahraga, dan fasilitas pendidikan. Tapi ada syarat-syaratnya, sumbangan-sumbangan yang disebutkan di Undang-Undang Pasal 6 ayat 1 huruf I, J, K, L, M ini. Syaratnya adalah tahun sebelumnya ada penghasilan neto, jadi nggak rugi. Kalau rugi, nggak bisa. Tahun depannya untuk nyumbang itu nggak bisa. Walaupun sesuai pasal 6 ayat 1 huruf I, J, K, L, M, Pak. Iya. Karena syaratnya adalah tahun sebelumnya itu ada penghasilan neto fiskalnya. Yang syarat keduanya, ketika dia nyumbang, di tahun yang bersangkutan, di tahun ketika dia nyumbang, itu perusahaan nggak rugi. Nah, kalau rugi, ya sumbangannya undeductible. Tidak dapat dikurangkan. Kemudian sumbangan itu ada buktinya. Lembaga yang menerima sumbangan punya NPWP. Kecuali yang lembaga yang bukan subjek pajak. Kemudian nilai sumbangan itu ada maksimalnya. Maksimalnya adalah 5% dari neto tahun pajak sebelumnya. Jadi misalkan penghasilan neto tahun pajak sebelumnya itu katakanlah 1 miliar ya. Maka tahun depannya dia mau nyumbang nih. Saya ulangi lagi. Sekarang tahun 2020. Nyumbang nih tahun 2020. Nyumbangnya berapa? 10 miliar. Kita lihat tahun sebelumnya. Ternyata tahun 2019 penghasilan neto fiskalnya itu 1 miliar. Padahal dia nyumbang 10 miliar. Bisa nggak dikurangkan? 10 juta, 10 miliar. Dia nyumbang 10 juta. Penghasilan neto fiskal tahun sebelumnya, 2019, itu 1 miliar. Silakan yang mau menjawab. Bisa nggak itu dikurangkan? Bisa, Pak. 10 juta. Bisa, Pak.
Nah, coba kalikan 5% dari 1 miliar berapa? 50 juta. 50 juta, Pak. 50 juta ya. Jadi masih di bawah 50 juta yang 10 juta sumbangan. Tapi kembali lagi sumbangannya harus yang itu. Bencana nasional, Litbang dan seterusnya itu. Yang 5 itu di pasal 6 ayat 1. Dan dia nggak ada hubungan istimewa. Hubungan istimewa apa? Silakan dilihat di pasal berapa itu 2A ya. Itu tentang hubungan istimewa. Keluarga saudara, kemudian kepemilikan teknologi secara langsung tidak langsung manajemen, silakan dibaca untuk yang hubungan istimewa. Jadi nggak ada hubungan istimewa. Pak, gimana Pak kalau sumbangannya 60 Oke, saya ulangi lagi. Bagaimana kalau sumbangnya melebihi 5%? Yang dikoreksi adalah yang melebihi 5%. Jadi mentok sampai 5% saja dia diperbolehkan menyumbang. Semua total sumbangan, Nak? Betul. Semua total sumbangannya. Jadi misalkan di tahun 2020 ini dia nyumbang bencana nasional, nyumbang Litbang, dan seterusnya. Totalnya harus 50 miliar. Kalau karena yang dapat dikurangi maksimal 5% dari neto sebelumnya ya, penghasilan neto fiskal sebelumnya, tahun sebelumnya. Untuk yang jam sostek, bagaimana Pak? Nah, silahkan Anda perhatikan, dan ketika Anda belajar pasal 21 PPh Potput, diingat-ingat. Ada bagian penghasilan yang diterima karyawan yang namanya premi asuransi, atau jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan. Siapa yang bayarin? Perusahaan. Nah, ini masalahnya adalah perusahaan mengeluarkan duit. Nah, saya ulangi ya, perusahaan mengeluarkan duit untuk membayarkan jaminan-jaminan itu atau premi asuransi kepada karyawannya. Membayarkannya kemana? Ke jam sostek. Membayarkan ke perusahaan asuransi. Anda perhatikan skemanya yang sebelah kiri. Itu premi yang JKK, JKM, JPK itu terkait dengan asuransi, itu objeknya PPh 21-nya karyawan. Maka dia deductible. Ya. Itu objek PPh 21-nya karyawan itu deductible, boleh dikurangkan di laporan keuangan fiskal, jadi biaya. Tapi yang sebelah kanan tidak bisa. Yang sebelah kanan itu jaminan hari tua, itu bukan penghasilannya karyawan, atau pengenaan PPh-nya ditangguhkan. Artinya tidak dapat menjadi penghasilan karyawan. Tapi di biayanya perusahaan itu boleh, deductible. Jadi dua-duanya bisa Pak, untuk asuransi sama yang pensiun bisa. Disahkan oleh Menteri Keuangan ya. Jadi iuran pensiun, jaminan hari tua, itu disahkan oleh Peraturan Menteri Keuangan. Disahkan Peraturan Menteri Keuangan. IPEN itu iuran pensiun, sama dengan iuran pensiun. Bagi karyawan itu bukan penghasilan atau ditangguhkan. Itu maksudnya ditangguhkan itu nanti pada saat dia pensiun baru kena PPh-nya itu. Pasal 21 ya. Nah, bagi perusahaan gampangnya begini. Baik yang asuransi maupun yang pensiun, jaminan hari tua, ada lagi namanya THT itu, tunjangan hari tua. Itu semua deductible. Ada di mana? Di SE 02 tahun 96 ini. Oke ya, itu untuk pengurang. Nah, berikutnya adalah yang deductible tapi yang cuma 50% saja, sebagian saja atau setengahnya. Anda perhatikan di sini cap 220. Untuk biaya pembelian HP itu hanya 50% saja penyusutannya. Kalau untuk pulsa servisnya itu juga 50% saja. Jadi ada beberapa karyawan di sebuah perusahaan itu yang dikasih pulsa itu sama perusahaan. Total pengeluaran perusahaan untuk membayarin pulsa ke karyawan itu hanya bisa 50%-nya saja. Termasuk misalkan perusahaan mengeluarkan uang untuk servis HP. Ya, itu hanya 50% saja. Secara fiskal, sekali lagi ya, 50%-nya saja secara fiskal. Kemudian, untuk yang antar jemput, itu seluruhnya. Bis, minibus,
baik servis, kemudian BBM, ada nggak BBM-nya? Jadi pemeliharaan harusnya ada nih, pemeliharaan BBM semuanya boleh dikurangkan untuk yang bus antar atau minibus yang untuk jemputan. Ya. Golongan 2 ini maksudnya mobil masuk ke dalam golongan 2 nih, 8 tahun umur manfaatnya. Itu bisa jadi biaya penyusutan untuk depresiasi atas aktifannya. Untuk servisnya juga sama. Anda perhatikan yang nomor 4. Itu dibebankan seluruhnya. Jadi deductible ya. Kemudian yang nomor 5, khusus untuk yang pegawai tertentu karena jabatannya, misalkan si manajer nih diberikan mobil dinas, maka dia hanya mendapatkan 50% saja bagi perusahaan untuk membiayakan. Contohnya, untuk penyusutannya, untuk servis rutinnya, untuk BBM-nya, itu semua 50%. Perhatikan nomor 5 dan 6. Jadi, bukan seperti yang nomor 3 sama itu bisa dikurangkan seluruhnya. Tapi yang nomor 5 sama 6 ini hanya 50% saja. Contohnya, manajer dikasih mobil Camry nih. Kemudian perusahaan mengeluarkan biaya selama 1 tahun itu untuk biaya Camry-nya, misalkan ya 100 juta. Termasuk BBM-nya juga, servisnya juga. Nanti penyusutannya ada juga lagi. Nah, itu hanya 50%. Jadi 100 itu kalikan 50%. Jadi 50 juta saja secara fiskal. Itu ya aturannya. Oke, kemudian nomor 7 nih. Dari fasilitas yang diberikan kepada pegawai dalam bentuk HP antar jemput, itu non-deductible. Apa namanya? Bukan non-objek pajak. Atau bukan penghasilan si karyawan. Karyawan tadi kan harusnya beli uang untuk beli HP, beli HP dengan uangnya dia, Tapi ketika diberikan perusahaan itu natura. Bagi si karyawan bukan objek pajak. Karyawan tuh harusnya ke kantor naik mobil sendiri atau naik sepeda motor sendiri atau naik angkot sendiri, keluar duit tuh. Nah, ternyata perusahaan memberikan fasilitas antar jemput. Maka antar jemput itu natura bagi si karyawan. Dia bukan penghasilan. Itu konsep nomor 7. Nomor 8, ponsel itu termasuk pager. Kemudian yang nomor 9, sedan dan minibus termasuk kijang dan seterusnya. Itu yang tadi, yang nomor 5 sama 6 ya, 50%. Kemudian nomor 10, termasuk pemeliharaan, termasuk BBM-nya. Bahan bakar untuk mobil-mobil tadi. Ini 50%, jadi dikenal dengan fasilitas hanya 50% saja untuk fiskalnya. Bagaimana yang BPHTB? Itu dengan melalui amortisasi, jadi ada balik nama. Namanya BPHTB kan biaya perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, jadi balik nama nih. Nah, ketika perusahaan membeli tanah, kemudian balik nama tuh, maka BPHTB itu akan diamortisasi. Jadi kayak penyusutan. Misalkan BPHTB-nya itu 100 juta. Nggak bisa langsung 100 juta jadi expense. Misalkan dia masuk dalam kategori kelompok 1 atau 4 tahun ya di pasal 11A. Maka tiap tahun di 4 aja 100-nya. Jadi 25 juta tiap tahun. Oke ya, itu untuk BPHTB diamortisasi untuk tanah. Kalau bangunan gimana? Dengan penyusutan atau depresiasi kalau bangunan. Tapi kalau yang tanah tadi dengan amortisasi. Kalau PBB gimana? Jadi expense langsung. PBB itu pajak bumi dan bangunannya. Tapi kalau BPHTB beda. Dia dikapitalisasi. Baik dengan amortisasi untuk yang tanahnya atau yang penyusutan bangunan untuk yang bangunannya. Bagaimana untuk yang software, aplikasi, software umum maupun software khusus? Nah, ini ada cap-nya, cap 316 ini perlakuan untuk perolehan dari software umum maupun software khusus. Bagaimana untuk pengeluaran terhadap software ini? Nah, untuk software umum, software yang digunakan untuk user umum. Biaya perolehannya diakui pada saat pengeluaran, oke.
kemudian dikapitalisasi bersama nilai hardware-nya dan masuk aktiva kelompok 1. Maksudnya kelompok 1 itu 4 tahun. Itu software umum. Perlakuannya ya. Kemudian software khusus dirancang untuk keperluan otomatisasi kegiatan tertentu. Ini pengertian-pengertiannya dulu. Sama ini kelompok 1 dan diamortisasi 4 tahun. Kelompok 1 itu 4 tahun. Untuk yang di-upgrade bagaimana? Maka pengeluarannya ditambahkan kepada nilai sisa buku fiskal. Jadi dia mundur lagi tuh penyusutannya. Karena ditambahkan pada nilai sisa buku fiskal software yang bersangkutan, kemudian disusutkan atau diamortisasi dengan manfaat baru, nilai manfaat baru. Mulai kapan? Mulai upgrade. Jadi di-upgrade, ditambahkan di nilai sisa buku fiskal, kemudian disusutkan dengan nilai manfaat yang baru. Mulai kapan? Mulai waktu di-upgrade itu. Itu untuk software diamortisasi. Kemudian untuk zakat sebagai pengurang, itu bagaimana? Nah, kalau zakat itu tempatnya tidak seperti yang PPAOP. Kalau PPAOP kan setelah penghasilannya itu baru dikurangi zakat. Kalau zakat ini jadi expense. Expense-nya di mana? Expense-nya di dalam biaya fiskal. Kepada siapa saja? Nah, ini pihak-pihak yang boleh pembayaran zakat atau untuk ini apa nih? Ya zakat aja kalau di sini. Atau sumbangan keagamaan. Ya, jadi nggak cuma zakat saja. Misalkan pihak yang gereja untuk iuran untuk yang gereja, untuk wihara dan pura dan yang lainnya. Syaratnya apa? Ada pembayarannya, bukti-buktinya. Kemudian yang kedua, ini harus jelas. Pihak WP NWR zakatnya, jumlah pembayaran, tanggal pembayaran, kemudian nama dari lembaga keagamaannya, tanda tangan petugas dari lembaga keagamaannya, dan validasi dari bank. Silakan nanti dilihat di Dirjen per 6 sampai per 11. Itu tadi deductible. Nah, sekarang yang non-deductible, yang jelas di pasal 9 disebutkan. Yang pertama, kalau perusahaan mengeluarkan uang untuk dividen, atau apapun itu yang namanya laba ya, pembagian laba, maka laba dividen itu jangan jadi expense. Jadi perusahaan untung, bagi nih dividen, pengeluaran uang dividen itu jadiin expense atau biaya, nggak bisa dikoreksi. Kepentingan pribadi, nggak bisa. Dana cadangan, nggak bisa, kecuali nanti ada tuh, dana cadangan itu ada pengecualian, nanti di slide selanjutnya mungkin ada. Natura, kecuali untuk natura yang nanti akan saya jelaskan. Terus yang di luar kewajaran, contohnya kepada pemegang saham, karena ada hubungan istimewa. Kemudian harta hibah, bantuan sumbangan itu nggak boleh jadi expense. PPH tadi sudah disebut, kepentingan pribadi sudah ada. Kemudian nih, yang menarik nih, bagi anggota CV persekutuan, perseroan komanditer, intinya nggak terbagi atas saham, ketika dibayarkan gajinya, maka gajinya dikoreksi. Di anggotanya ya, bukan pegawainya. Kalau pegawainya jadi biaya gaji boleh. Tapi kalau misalkan si karyawan ini juga sebagai ownernya gitu, sebagai anggota CV-nya. Si A sama si B bentuk CV namanya CVAB. Nah, si A sama si B ini dapat gaji nih di CVAB ini. Nah, gajinya si A dan gajinya si B dikoreksi. Itu maksudnya. Kemudian sanksi administrasi, pajak nggak bisa. Untuk biaya yang final maupun penghasilan yang bukan objek pajak itu juga nggak boleh. Untuk pengeluaran yang sifatnya, ini sebelah kanan ini pengeluaran yang manfaatnya lebih dari 1 tahun dengan model penyusutan atau amortisasi. Itu keterangan secara singkatnya. Non-deductible. Kita skip dulu, ada apa namanya? Adzan.
Ya, materinya sebetulnya sampai dengan deductible, undeductible. Karena berikutnya ada nilai perolehan, ada penyusutan. Itu nanti akan dibahas di selanjutnya. Maka saya berikan latihan dulu nih. Latihannya juga ada di file ini. Silakan dikerjakan latihan yang A dulu. Sambil break ya, bagi yang muslim yang mau sholat duhur silakan. Silakan dikerjakan, saya beri waktu sekitar 20 menit lah. Kedengeran suara saya? Kedengaran. Ya, Dengar, silakan Pak. dikerjakan sambil break dulu. Oke ya.
expense, deductible expense sama non-deductible expense. Kedengaran suara saya? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Silakan absen nomor 1. Nomor 1, silakan dijawab. Oke, Pak. Beban pajak dan perizinan sebesar Baca 1 dulu juta soalnya. adalah pembayaran kepada notaris karena pengurusan surat-surat perusahaan. Atas pembayaran notaris ini, perusahaan tidak memotong PPh. Menurut saya dapat dikurangkan, Pak. Ya, nomor 1 deductible, betul, bisa dikurangkan. Untuk yang terakhir ada kata-kata perusahaan tidak memotong PPh itu urusan yang berbeda. Itu di PPh pemotongan dan pemungutan itu nanti ada sanksi itu untuk perusahaan ketika tidak memotong PPh. Karena kewajiban dari pembayaran kepada notaris itu harus dipotong BPH pasal 21. Itu berbeda dengan yang kita pelajari, dia deductible. Boleh dikurangkan. Oke, benar. Nomor 1. Nomor 2. Absen 2. Nomor 2, biaya PKB, PBB, bea materai 10 juta, dan di dalamnya terdapat pembayaran untuk mes karyawan 3 juta. Lokasi usaha PT Nusa Jaya tidak termasuk kategori daerah terpencil. Ini termasuk yang dapat dibebankan, Pak. Yakin? PKB, PBB, bea materai. Kayaknya yakin, Pak. Silakan yang mau menambahkan. Ya. Ada benarnya, tapi ada yang salah. Silakan yang mau melengkapi. Izin Nomor Pak 2. berpendapat. Ya. Yuk, Gu, silakan, Gu. Sorry, Wah. Izin Pak. Ya, nggak apa-apa. Mungkin Tenang aja. yang 3 juta itu undeductible, Pak. Ya, 3 juta itu natura ya. Dia non-deductible. Artinya bagi karyawan itu bukan penghasilan. Bagi perusahaan itu natura yang diberikan kepada karyawan. Dan itu natura yang tidak dapat dikurangkan ya. Natura itu ada beberapa yang boleh dikurangkan. Nah ini mes karyawan ini natura yang tidak dapat dikurangkan. Jadi 3 juta dikoreksi. Dan di situ disebutkan juga kalau dia daerah terpencil dan ditetapkan oleh DJP sebagai daerah terpencil yang naturanya boleh dikurangkan, itu natura karyawan boleh dikurangkan. Tapi di sini disebutkan PT Nusa Jaya lokasinya tidak termasuk dalam daerah terpencil, kategori daerah terpencil. Maka nomor 2 jawabannya tadi benar, deductible semuanya. PKB itu pajak kendaraan bermotor ya. Pajak kendaraan bermotor itu pajak daerah. PBB, pajak bumi dan bangunan itu pajak daerah. Termasuk bea materai itu pajak pusat itu boleh semuanya dikurangkan. PKB, PBB, bea materai deductible ya. Tapi untuk yang mes karyawan dia natura, non deductible. Itu saja ya koreksinya untuk absen 2 tadi. Sekarang absen 3, nomor 3. Nomor 3, biaya jasa pembuatan desain logo perusahaan sebesar 50 juta kepada Surya yang juga merupakan menjabat komisaris PT Nusa Jaya. Jasa desain sejenis apabila diselesaikan pihak lain hanya memerlukan biaya 40 juta. Berarti non deductible, Pak. Kenapa, Mas? Karena Surya juga menjabat komisaris PT Nusa Jaya ya, Pak. Ya, ada yang bisa melengkapi jawaban nomor 3? Silakan. Mungkin karena nilai wajarnya itu kan 40 juta. Jadi kalau misalkan dia pemiliknya itu dikasih 50 juta, berarti melebihi wajar, Pak. Ya. Jadi yang deductible itu yang 40, yang non-deductible yang 10-nya. Memang nanti dalam praktek lapangan itu susah untuk menentukan harga wajarnya atau harga standarnya itu berapa. Itu memang ramai. Nanti harus ada namanya data pembanding. Data pembanding dan itu wajar ya. Nah itu nilainya di sini disebutkan, kebetulan kan kita lagi belajar secara akademis, diberikan data 40 juta. Maka selisihnya yang 10 itu non-deductible. Ya. Jadi dia harus wajar.
Kalau untuk yang masalah dia komisaris nggak ada masalah kalau dibayar sesuai dengan kewajaran. Itu 40 juta. Harusnya di sini disebutkan juga desain sejenis apabila diselesaikan pihak lain dengan harga yang wajar gitu. Harusnya disebutkan begitu. Hanya memerlukan biaya 40 juta. Maka yang selisihnya itu 50 dikurangi 40, yang 10 itu dikoreksi. Ya, nomor 3 itu. Nomor 4, absen 4, silakan. Biaya penelitian untuk mengetahui perkembangan pasar untuk produk yang dijual di Singapura dengan melakukan riset di Singapura dengan biaya 300 juta non biaya fiskal, Pak. Ya, non biaya fiskal, non deductible, tidak dapat dikurangkan. Kenapa? Alasannya apa, Mbak? Karena ini di slide kan disebutkan biaya yang dapat dikurangkan itu biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia, Pak. Sedangkan ya, jadi di luar negeri nggak bisa ya? Ya. Ya, nomor 4, koreksi penuh 300 juta itu nggak boleh dikurangkan. Jadi dia di Singapura itu dikecualikan. Artinya nggak bisa dikurangkan, sorry. 300 juta non-deductible. Nomor 5, absen 5. Nomor 5, biaya pemeliharaan mobil operasional kantor sebesar 80 juta dan biaya pemeliharaan bangunan kantor berupa mengganti partisi dengan biaya sebesar 500 juta termasuk dapat dibebankan, Pak. Ya, betul. Itu termasuk biaya yang terkait dengan operasional kantor. Full semuanya boleh dikurangkan. Ya, jawabannya benar. Nomor 6. Biaya perjalanan dinas, 1 perjalanan untuk bagian pemasaran 30 juta, itu karena berhubungan dengan perusahaan berarti dapat dibebankan, Pak. Kemudian yang nomor 2, biaya riset di India untuk mengembangkan produk 500 juta, itu karena risetnya di luar negeri jadinya undeductible, Pak. Kemudian 3, uang saku perjalanan dinas sebesar 200 juta. Itu secara tidak langsung untuk kepentingan pribadi berarti ya, Pak ya. Jadinya dia tidak dapat dibebankan. Kemudian yang nomor 4, biaya taksi dari rumah ke bandara dan sebaliknya, menurut saya bisa dibebankan. Ya, baik. Jadi di dalam nomor 6 ini yang paling jelas yang tidak dapat dikurangkan adalah riset yang di India, itu 500 juta. Itu yang paling jelas. Yang lainnya itu harus ada bukti-buktinya. Katakanlah semua biaya yang nomor 1 sampai nomor 6 ini jelas. Mulai beban pajak perizinan sampai nomor 6 biaya perjalanan dinas itu semuanya jelas, ada biaya bukti-buktinya ada. Nah, yang jadi masalah yang nomor 6 itu untuk yang India nggak bisa, kemudian yang uang saku perjalanan dinas, kalau dia memang wajar, itu uang saku perjalanan dinas itu ada 2. 1 itu penggantian karena transportnya, perjalanannya. Yang kedua adalah memang dia untuk kebutuhan hidupnya tiap hari. Jadi nanti kalau teman-teman sudah bekerja, ini ahli program nggak ini? Reguler, Pak. Reguler. Berarti nanti kalau sudah bekerja, nanti teman-teman akan tahu itu uang saku perjalanan dinas itu ada biaya namanya SPPD ya, SPD sekarang perjalanan dinas itu include di dalamnya. Jadi kalau memang ini untuk keperluan dinasnya nggak ada masalah 200 juta selama setahun ya untuk semua pegawai ini ya. Tapi kalau dia nggak jelas begitu, kemudian di situ melebihi kewajaran ya, maka di sana kita akan melihat kewajarannya untuk perjalanan sehari itu berapa, dihitung dan segala macam. Memang nanti deductible, debatable, perdebatan itu ketika pemeriksa mengkoreksi 200 juta untuk kepentingan pribadi. Padahal si perusahaan bilang ini untuk karyawan, benar-benar untuk perjalanan dinas dan dia diberikan untuk uang makan tiap harinya, untuk biaya kebutuhan hidupnya misalkan ditugaskan itu tempat yang ditugaskan itu. Jadi kalau sepanjang wajar 200 juta deductible. Itu secara akademisnya mudahnya begitu. Tapi praktek tetap harus melihat bukti-buktinya, kemudian kewajarannya begitu ya. Yang paling jelas nomor 6 itu yang dikoreksi adalah yang India, riset di India. Dari 6 soal ini silakan yang mau bertanya. Silakan.
Dari 6 soal, yang mau ditanyakan, monggo. Pak, izin Pak, izin Ya. bertanya. Itu misalkan yang pemeliharaan operasional kantor itu yang mobil itu kapan dia yang pakai 50%? Nomor 5 ya, Mas, ya? Yang nomor 5 ya? Ya. Yang nomor 5 ini benar-benar mobil operasional kantor. Jadi dia mobil kayak misalkan truk ya untuk distribusi barang dagangan atau distribusi dari gudang ke distributor. Itu nggak ada masalah dikurangkan penuh. Yang jadi masalah itu kalau disebutkan begini, mobil yang digunakan untuk pejabat tertentu. Misalkan disebut saja langsung ya, mobil kijang atau mobil sedan atau mobil apapun yang diberikan kepada komisaris misalkan atau direksi. Nah, itu hanya 50% saja pemeliharaannya. Jadi nanti koreksinya adalah deductible-nya 40, undeductible-nya 40. Itu kan 80 juta. Jadi hanya setengahnya saja. Itu Mas, kalau nanti ada yang perlu Anda perhatikan kalau dia mobil operasionalnya untuk pejabat tertentu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, yang lain boleh silakan bertanya. Pak, izin bertanya. Monggo silakan ya. Bukan dari soal sih Pak, saya pengen nanya yang tadi maksudnya dikoreksi itu seperti apa Pak ya? Masih agak bingung. Jadi misalkan nih ya, perusahaan membebankan mobil operasional 80 juta. Ternyata setelah katakanlah ya, si petugas pajaknya tahu nih, mobil operasional itu biaya pemeliharaannya 80 juta, itu di dalam 80 juta itu ternyata mobil untuk operasional pejabat tertentu. Jadi itu mobil-mobil untuk direksi sama komisaris. Contohnya mobil sedan, mobil kijang, mobil untuk pejabat tertentu itu. Jadi mobil dinasnya pejabat tertentu itu. Maka petugas pajak akan melakukan koreksi setengahnya, 5%. Tapi kalau mobil operasional yang nggak disebut untuk pejabat tertentu, maka full dia. Misalkan tadi disebutkan biaya pemeliharaan truk. Memang untuk distribusi barang gitu perusahaan. Jadi 80 juta boleh dikurangkan. Nah, yang koreksi itu maksudnya nanti 80 juta itu kalau memang benar-benar itu untuk pejabat tertentu, maka 80 juta itu nggak boleh jadi beban semuanya. Hanya yang 40 juta saja. Yang dikoreksi yang 40 juta. Itu yang dimaksud dengan koreksi. Teman-teman nanti akan belajar namanya koreksi positif, koreksi negatif. Ya. Tapi sabar aja. Yang penting sekarang lihat dulu ada biaya-biaya, lihat dulu kita belajar mana yang deductible sama yang non-deductible atau yang tidak dapat dikurangkan. Itu Mas jawabannya Mas. Baik Pak. Ya, yang lain monggo silakan. Pak. Izin bertanya Pak. Ya, monggo. Siapa dulu? Silakan. Masih belum paham yang nomor 3 Pak. Nomor 3 ya, baik. Nomor itu yang 10 jutanya tuh kenapa jadi undeductible gitu? Yang mana Mas yang undeductible? Itu kata Bapak kan selisih antara 50 sama 40-nya. Oh, yang itu ya? Jadi undeductible. Ya. Jadi sebetulnya soal ini ya, kalau saya mau bilang harus diberikan kata begini. Yang 40 juta itu biaya standar ketika dilakukan oleh pihak lain. Biaya wajar gitu. Nah, ternyata si komisaris itu di mana-mana Mas kalau nanti bekerja ya, itu di markup nih perusahaan. Si komisarisnya minta lebih dari harga yang biasanya. Dia memberikan jasa tuh, jasa desain. Apakah boleh si komisaris boleh mendesain logo perusahaan? Nggak ada masalah, cuman pembayarannya harus yang wajar dong. Nah, nanti di prakteknya itu dalam pemeriksaan di lapangan ya, itu si pemeriksa harus membuat sebuah namanya data pembanding. Ini rata-rata kalau biasanya ya, ini bunga. Jadi bunga itu pinjaman ke pemegang saham. Ternyata si pemegang saham itu meminjamkan uang ke perusahaan, kan hutang itu kan, perusahaan sebagai hutang. Kemudian dibayar bunganya kepada pemegang saham.
Nah, itu di luar rate biaya bunga yang yang berlaku pada umumnya, dan itu ada data pembandingnya misalkan dari BI rate, kurs tengah BI dan segala macamnya, itu pemeriksa bisa itu. Selebihnya itu si pemegang saham minta lebih. Untuk apa? Itu namanya dividen terselubung ya. Jadi mengambil keuntungan dari perusahaan. Nah, seperti yang nomor 3 juga sama. Model-modelnya begitu. Walaupun dia seseorang yang punya kemampuan untuk bikin logo, walaupun dia juga komisaris, nggak ada masalah itu. Dibayar. Tapi, ya itu dia. Dengan kemampuan, dengan hasil yang dilakukan oleh pihak lain itu, harga wajarnya hanya 40. Maka koreksinya 10. Kalau dari sisi akademis gampang. Nomor 3 itu koreksi aja langsung 10 juta. Jadi yang boleh dikurangkan hanya 40. Terus yang 10 bagaimana? Itu dikoreksi, artinya nggak boleh jadi biaya. Nah, tapi dalam praktek di lapangan itu rame itu. Si komisaris dia akan bilang, itu desainnya lebih bagus dari yang saya bikin. Wajar dong saya dikasih harga yang mahal. Nah, itu rame itu, Mas. Maka teman-teman kalau nanti jadi pemeriksa pajak, harus hati-hati. Ketika menetapkan, menyodorkan, ini yang wajar nih 40 juta, Anda harus punya bukti, namanya data pembanding. Begitu, Reza. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya, yang lain silakan. Tadi ada yang mahasiswi yang mau nanya. Izin bertanya, Pak. Ya, Elsa. Tadi yang nomor 6 tadi berarti syaratnya harus ada bukti-bukti dulu ya, Pak ya? Bukti-bukti yang Ya, sah dan semua biaya, hampir semua biaya, Elsa. Semua biaya itu hampir semua yang dikeluarkan perusahaan itu harus ada buktinya. Bahkan kalau ada bukti yang buktinya itu bisa ditelusuri oleh petugas ya, ternyata dia fiktif, maka itu temuan nanti koreksi. Oh, Jadi berarti semua harus berdasarkan pada bukti dulu. berarti di soal itu misalkan tidak ada tulisan tidak ada keterangan, ada bukti gitu, tetap diasumsikan itu semuanya ada bukti gitu ya, Pak ya? Iya, betul. Di dalam soal itu karena kita akademis, harusnya bikin soal yang baik adalah disebutkan semua pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan, mengeluarkan uang untuk pengeluaran biaya-biaya macam-macam itu didasarkan semua ada existing namanya. Dalam dunia audit itu dikenal dengan benar-benar terjadi gitu. Mana ada buktinya, ada evidence-nya ada. Baru nanti benar-benar bisa dikurangkan. Baru kemudian kita ngomongin, oh ini kalau riset di luar negeri nggak boleh nih. Undang-undangnya bilang nggak boleh dikurangkan. Kenapa? Karena kalau dikurangkan kan mengecilkan pajak itu. Menjadi biaya lebih gede, nanti pajaknya kecil. Nah kalau dikoreksi, nanti pajaknya akan naik. Karena memang seharusnya pajaknya harus dikurangkan dulu tuh biaya riset di India itu. Itu maksudnya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Yang lain boleh silakan. Ya, Dewa Ayu tadi mau nanya. Pak, izin bertanya kan, waktu pengalaman saya magang di sebuah perusahaan, nah perusahaan itu menyediakan catering makanan nih Pak setiap hari. Apakah itu tuh termasuk biaya perusahaan itu sendiri atau untuk kepentingan pribadi kita? Itu dapat dibebankan atau Baik. Itu saya mau mau buka undang-undangnya, tapi kamu udah duluan tanya nggak apa-apa. Sekalian ya, saya buka dulu undang-undangnya nih. Jadi di dalam undang-undang PPH itu dikenal natura. Natura itu tadi pengeluaran perusahaan dalam bentuk yang selain uang. Contohnya antar jemput tadi. Kemudian biaya seragam misalkan, termasuk yang ditanyakan Dewa Ayu tuh apa tadi? Makan ya. Iya, Pak. Itu natura. Nah, sekarang saya mau ngomong tentang natura. Tentang natura, saya buka undang-undang PPH-nya dulu. Ada di pasal defaultnya natura itu nggak boleh dikurangkan. Kalau nggak pasal 6, pasal 9. Kita lihat di natura. Ya, dia ada di pasal, bentar ya. Karena di pasal 4 ada, bagi yang menerima itu kan
bukan objek pajak. Nah, pasal 9. Oke. Saya buka aja ya. Di sini saya screen pasal 9 ayat 1 huruf E. Perhatikan pasal 1 huruf E. Ini seperti yang ditanyakan persis sama Dewa Ayu tadi. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa ini disebut dengan natura atau kenikmatan atau fasilitas diterima oleh pegawai selain uang ya, non cash. Itu natura. Kecuali, perhatikan pasal 9 adalah non deductible, biaya yang nggak bisa dikurangkan. Ya, tidak boleh dikurangkan, tidak boleh dikurangkan. Nah, kita lihat yang E tadi. Kecuali, kata-katanya itu pasal 9 itu tidak dapat dikurangkan, kecuali, berarti boleh dikurangkan. Nah, di sini saya berikan highlights, kasih warna dulu. Penyediaan makan minuman, bayangin coba, makanan minuman, itu boleh dikurangkan. Bahkan setiap hari, nah itu boleh dikurangkan secara perusahaan. Terus bagi perusahaan gimana Pak? Itu kan natura, itu nggak kena pajak. Bagi karyawan itu non-objek, pasal 4 ayat 3. Kalau bagi perusahaan itu deductible, walaupun ada di dalam pasal 9, karena di sini ada pengecualian. Pengecualian natura yang boleh dikurangkan yang mana aja? Makan, minum. Terus, apalagi di daerah tertentu tadi, yang di daerah terpencil tadi. Yang di soal tadi disebutkan daerah tertentu, daerah terpencil. Ya, itu ditetapkan. Apalagi? Sesuai atau berkaitan dengan pekerjaan. Nah, di sini sesuai atau berkaitan dengan pekerjaan ini rame nih. Di dalam prakteknya, hampir semua perusahaan mengatakan ketika memberikan natura itu untuk pelaksanaan pekerjaan. Padahal belum tentu, bisa aja itu melebihi kewajaran. Untuk kepentingan pribadi, bisa aja itu. Nah, di sini teman-teman, yang contoh yang paling jelas ya, di penjelasan itu contohnya misalkan dia bekerja di perusahaan yang misalkan nih perusahaan keselamatan kerja itu nuklir misalkan ya, maka perlu itu baju-baju nuklir itu baju-baju untuk apa namanya biar nggak kena radiasinya. Ini yang lebih jelas lagi biaya satpam nih, baju satpam ya, baju untuk security itu boleh dikurangkan, antar jemput juga boleh dikurangkan. Nah, ini bagaimana nih untuk penginapan untuk awak kapal? Nah, ini memang disebutkan di situ yang boleh dikurangkan. Tapi kalau mes karyawan yang tadi itu nggak disebutkan. Karena memang mau tinggal di mana kan begitu awak kapal ini. Ini makanan minuman dibolehkan untuk dikurangkan. Apalagi natura yang boleh, ini daerah terpencil nih, ditetapkan itu daerah terpencil. Ditetapkan tapi oleh Ditjen Pajak atau Peraturan Menteri Keuangan. Nah, yang paling rame itu yang berkaitan dengan pekerjaan. Nah, itu yang rame. Natura yang boleh dikurangkan di pasal 9 ayat 1 huruf E ini disebut keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan atau berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Kalau di sini diberikan contoh jelas, keselamatan kerja, untuk peralatan keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan antar ini disebutkan langsung. Nah, pertanyaan saya kepada Dewa Ayu, tolong jawab ya. Mata Najwa itu hostnya siapa? Halo, Pak. Acara Mata Najwa di televisi itu hostnya siapa? Pembawa acaranya siapa? Najwa, Pak. Dewa Ayu? Najwa sih. Masa nggak nonton Mata Najwa? Najwa Shihab, Pak. Kan biasanya muncul di televisi. Najwa Shihab. Baik, saya lanjutkan ya. Najwa Shihab itu diberikan bedak, diberikan minyak wangi ya, sorry. Diberikan lagi yang bulu mata itu. Kemudian untuk bibir itu apa namanya? Gincu. Lipstick ya. Pokoknya pihak stasiun televisi berikan tuh kepada si penyiar yang namanya Najwa Shihab. Biar apa? Biar tampil baguslah di dalam televisi, di depan televisi. Pertanyaan saya,
biaya yang dikeluarkan oleh, katakanlah Trans 7 ya, saya sebut ya, Trans 7 atau dulu Metro TV, itu kira-kira boleh dikurangkan nggak secara fiskal? Kalau Mahal-mahal itu minyak wanginya, lipstiknya mahal-mahal itu. kalau melihat lagi di pasal 9 karena dia Ayo silakan Dewa, ayo jawab. terima kasih. Kalau melihat lagi karena untuk kepentingan pribadi si Najwa Shihab seharusnya tidak dipotong Pak, tapi karena untuk kepentingan usaha atau pekerjaan dia untuk tampil di televisi agar bisa fresh itu berarti kan termasuk biaya perusahaan jadinya Pak. Berarti kasusnya sama kayak makanan tadi ya Pak ya? Ya, itu deductible menurut perusahaan. Metro TV Trans 7 bilangnya deductible karena memang bisa dikurangkan untuk pajaknya biar kecil kan. Nah, yang di praktek lapangan ya, itu si pemeriksanya akan membandingkan. Benar nggak biaya-biaya itu terkait dengan pelaksanaan pekerjaan? Secara umum benar, karena memang untuk menjadi host itu harus didandanin sedemikian rupa. Tapi berikutnya pertanyaan dari pemeriksa, misalkan saya dulu pemeriksa ya, itu wajar nggak biaya-biayanya itu? Kalau nggak wajar, ya jangan dibebankan dong. Atau dikoreksi sebagian. Begitu. Saya berikan salah satu contoh, adanya yang diterangkan natura berupa tadi, minyak wangi apa segala macam itu mahal dalam 1 tahun itu harus diberikan kepada para host. Atau ternyata beda-beda tuh. Si ini diberikan lebih mahal, itu pokoknya hasil pemeriksaan kalau dia pemeriksa pajak harus jelas itu. Sebagai data pembanding dia harus ngumpulin. Agar jelas mana yang boleh dikurangkan, mana yang nggak boleh dikurangkan. Kalau Trans 7 sama Metro TV itu semuanya bilang boleh dikurangkan. Akademisi boleh dikurangkan, deductible. Karena untuk pelaksanaan pekerjaan. Tapi dalam praktek lapangan, pertanyaan pertamanya apa coba? Ada buktinya nggak itu? Biaya-biaya yang dikeluarkan itu ada buktinya dulu nggak? Kemudian yang kedua, untuk kepentingan pribadi nggak dia? Jangan-jangan diambil beberapa untuk dibawa ke rumah tuh. Atau untuk acara di luar perusahaan sama Trans. Pokoknya kalau jadi auditor, bawaannya curiga deh. Begitu ya. Tapi kalau akademisi ya kita bilang itu boleh dikurangkan. Tapi auditor bilang, tar dulu. Lihat buktinya dulu. Lihat existing-nya dulu. Lihat untuk kepentingan pribadi nggak. Yang terakhir, kewajaran. Oke ya, itu tips dan triks bagaimana nanti kalau ada perusahaan melakukan pembiayaan, biaya ini, biaya itu, segala macam, termasuk yang natura yang barusan kita bahas, itu boleh dikurangkan atau tidak secara fiskalnya. Yang lain silakan. Yang mau bertanya. Izin Pak, masih berkaitan Ya, sama pertanyaan Reza tadi Pak. Yang nomor 3 itu gimana cara bedain sama yang mendapatkan gaji itu Pak? Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan firma itu Pak. Gimana cara Gimana bedain? Mas? Yang nomor Ini kan 3 ya. Ini kan si Surya ini kan punya hubungan Oh iya, istimewa. terima kasih. Oh iya, terima kasih. Ini bentuknya PT nggak? PT ya? PT Nusa Jaya kan? Perhatikan soalnya. Bentuknya terbagi atas saham kan? Ya, berarti boleh dikurangkan kalau sebagai pemegang saham, dia juga komisaris, kemudian dia dapat gaji. Nggak ada masalah. Tapi kalau yang bagi atas saham, dia sebagai ownernya, itu gajinya itu dikoreksi. Itu. Contohnya misalkan CVABC, didirikan oleh Tuan A, Tuan B, dan Tuan C. Tuan A, Tuan B, dan Tuan C itu dapat gaji tuh. Masing-masing diberikan tuh Tuan A, Tuan B, dan Tuan C. Tiga-tiganya dikoreksi. Karena secara fiskal tidak boleh dikurangkan. Begitu, Arya. Baik Pak, terima kasih. Ya. Yang lain silakan. Baik, kalau tidak ada, sementara itu dulu
nanti dilanjut dengan materi yang masih ada di slide itu di minggu depan. Untuk pertemuan pertama, saya pikir Anda dikenalkan dulu dengan deductible dan deductible dulu. Oke ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. End ya meeting ya.